Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa binasta'in wa alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, langsung saja. Kami di sini akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Prinsip-prinsip umum dalam hukum perlindungan konsumen, yang disusun oleh teman saya, ada Devi Susilasari, ada Harisa Nanda Putri, ada Herni Indah Tiara, ada M. Adam Indra Saubilhak, ada M. Junisko Karsada, dan terakhir saya sendiri M. Putra Selau. Di sini saya sebagai moderator akan menjelaskan. Langsung saja masuk ke materi yang nomor 1, yaitu hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam bermasyarakat. Purba dalam menguraikan konsep hubungan pelaku usaha dan konsumen mengemukakan bahwa kunci pokok perlindungan hukum bagi konsumen adalah bahwa konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan. Aznasution berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup. Baik, itu saja akan dilanjutkan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Harisa Nanda Putri, NPM 1921030227. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip terkait kedudukan konsumen secara umum. Nah, prinsip yang pertama yaitu let the buyer beware. Prinsip ini menyatakan bahwa antara pelaku usaha dan konsumen itu memiliki kedudukan yang seimbang atau setara. Jadi pelaku usaha tidak perlu melakukan proteksi apapun kepada konsumen. Konsumen di sini dituntut untuk lebih berhati-hati sebelum membeli produk yang dijual oleh pelaku usaha. Kemudian bila terjadi suatu kesalahan produk atau kecacatan produk, pelaku usaha itu dapat berdalih bahwa itu merupakan kesalahan dari konsumen karena konsumen tidak berhati-hati sebelum membeli produk yang dijual oleh pelaku usaha. Kemudian prinsip yang kedua yaitu the due care theory. Jadi prinsip ini merupakan prinsip kehati-hatian. Pelaku usaha di sini dituntut untuk berhati-hati sebelum memasyarakatkan produk yang ia buat gitu. Misalkan pelaku usaha membuat suatu produk makanan. Nah, jadi dia itu harus sangat memperhatikan bahan-bahan yang dipakai berbahaya atau tidak, terus dapat menyebabkan gangguan kesehatan atau tidak, seperti itu. Jadi ketika pelaku usaha ini sudah menerapkan prinsip kehati-hatian ini dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, kemudian tiba-tiba terjadi suatu kesalahan atau suatu hal-hal yang tidak diinginkan kepada konsumen karena telah mengonsumsi makanan atau minuman yang dibuat oleh pelaku usaha, konsumen ini harus dapat membuktikan terlebih dahulu bahwa ini merupakan kesalahan dari pelaku usaha. Bila terbukti, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab kepada konsumen. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu the privacy of contract. Jadi berdasarkan prinsip ini, pelaku usaha itu memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen. Namun perlindungan yang dilakukan oleh pelaku usaha ini baru dapat terrealisasikan atau dapat terjadi bila sebelumnya itu sudah terjadi kontrak antara pelaku usaha dan konsumen. Hal-hal yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha itu berdasarkan kontrak yang dibuat. Jadi hal-hal di luar perjanjian dalam kontrak tidak atau bukan merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya MJ Sukarada, NPM 1921030245, izin melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya ada prinsip tanggung jawab bagi pelaku usaha. Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibolehkan menjadi prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum apabila ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Selanjutnya ada prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini menyatakan tergugat dianggap selalu bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Selanjutnya ada prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab. Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Contoh dalam penerapan prinsip adalah dalam hukum pengangkutan, kehilangan atau kerusakan pada bagasi atau kebintangan yang biasa dibawa penumpang adalah tanggung jawab dari penumpang. Artinya pelaku usaha tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Selanjutnya ada prinsip tanggung jawab mutlak. Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum pelindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Tanggung jawab ini dikenal dengan nama produk liability. Pelaku usaha wajib bertanggung jawab untuk atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya. Gugatan produk liability dapat dilakukan berdasarkan 3 hal. Yang pertama, melanggar jaminan. Yang kedua, ada unsur kelalaian. Yang ketiga, menerapkan tanggung jawab mutlak. Selanjutnya ada prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Prinsip tanggung jawab pembatasan dengan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan sepihak. Di ketentuan bab 4 dimulai dari angkanya dan ditawarkannya kepada konsumen. Selanjutnya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Upaya perlindungan konsumen. Untuk menciptakan keseimbangan antara posisi konsumen dengan pelaku usaha, maka perlu adanya penegakan hak-hak konsumen sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Secara garis besar dapat dibagi atas 3 bagian besar, yaitu yang pertama, prinsip-prinsip perlindungan kesehatan atau harta konsumen, perlindungan terhadap manusia agar kesehatannya tidak menurun atau hartanya tidak berkurang sebagai akibat penggunaan produk. Bahkan WTO membuat persetujuan tentang pelaksanaan tindakan perlindungan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, yang mana salah satu ketentuan yang terkandung di dalamnya adalah perlindungan kesehatan manusia yang didasarkan pada bukti ilmiah yang dimaksudkan agar suatu negara anggota tidak memperlakukan secara berlebihan terhadap produk negara lain dengan dalih tindakan perlindungan kesehatan manusia. Yang kedua, prinsip perlindungan atas barang dan harta. Penggunaan barang dengan kualitas yang di bawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harta yang dibayar. Dengan perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarkan. Berkenaan dengan pengawasan kualitas untuk barang dalam WTO, telah dicapai persetujuan tentang hambatan teknis dalam perdagangan untuk menjamin agar suatu pemerintah atau instansi lain menentukan aturan teknik atau standar teknis untuk keperluan keselamatan umum, kesehatan, perlindungan terhadap kesehatan konsumen, dan lingkungan hidup. Yang ketiga, prinsip penyelesaian sengketa secara patut. Penyelesaian sengketa yang ditentukan oleh para pihak dapat berupa penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Namun, penyelesaian sengketa yang dihadapi oleh para pihak kadang dirasa tidak patut. Lebih-lebih jika para pihak yang menghadapi sengketa tersebut memiliki kedudukan yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan juga banyak terjadi dalam hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha. Untuk tidak
ketidakseimbangan tersebut telah diusahakan untuk dihilangkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Islam ada 5. Yang pertama, prinsip kebenaran. Prinsip ini mengatur agar konsumen menggunakan barang atau jasa yang dihalalkan oleh Islam, baik dalam segi zat, karena dapat berakibat haram apabila melanggar syarat, proses produksi, distribusi, dan tujuan mengonsumsi barang atau jasa tersebut. Yang kedua, prinsip kebersihan, bahwa konsumen berdasarkan ajaran Islam harus mengonsumsi barang atau jasa yang bersih, baik, tidak kotor, dan tidak menjijikkan, serta tidak bercampur dengan najis. Dan yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Islam memberikan standarisasi bagi konsumen untuk tidak berlebih-lebih dalam mengonsumsi barang atau jasa, serta mampu mengekang hawa nafsu dari pemborosan dan keinginan yang berlebihan. Yang keempat, prinsip kemaslahatan. Islam memperbolehkan konsumen untuk menggunakan barang atau jasa selama barang atau jasa tersebut memberikan kebaikan serta kesempurnaan dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu prinsip moralitas atau akhlak. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum melakukan sesuatu dan mengatakan terima kasih kepadanya setelah melakukan sesuatu. Selain itu, Islam juga mengajarkan agar konsumen memenuhi etika, kesopanan zikir dan fikih, serta menyampingkan sifat tercela dalam mengonsumsi barang atau jasa tersebut. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Adam Indra Saubilhaq, NPM 1921030244. Akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu terkait analisis. Tanggung jawab produk atau produk liability merupakan tanggung jawab perdata dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Prinsip tanggung jawabnya yang juga dianut dalam UPK adalah prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini merupakan salah satu modifikasi dari prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik. Pentingnya hukum tentang tanggung jawab produsen atau produk liability yang menganut prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability dalam mengantisipasi kecenderungan dunia global menaruh perhatian pada perlindungan konsumen yang mempunyai posisi tawar yang lemah, khususnya konsumen dalam transaksi di dunia maya. Dalam transaksi e-commerce, penerapan tanggung jawab mutlak dapat lebih memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam bertransaksi. Inti prinsip tanggung jawab mutlak adalah bahwa konsumen tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha. Namun pada sisi yang lain, sebenarnya konsumen berkewajiban untuk membuktikan cacatnya produk dan hubungan antara cacatnya produk dengan cedera atau kerugian yang dideritanya. Oleh karena itu, dalam prinsip tanggung jawab mutlak, konsumen masih dibebani tanggung jawab untuk membuktikan bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh cacatnya produk yang digunakan. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, kesimpulan dari makalah kami, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan penyediaan oleh pelaku usaha dan pengguna produk oleh konsumen dalam bermasyarakat, dan dalam upaya melakukan perlindungan terhadap konsumen tentulah harus berpegang erat kepada prinsip-prinsip yang dapat memperkuat terwujudnya perlindungan terhadap konsumen. Saran dari makalah kami, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka sebagai pelaku dalam usaha menjual atau memasarkan produk-produknya harus memperhatikan hak-hak konsumen, sehingga kemungkinan terjadi kerugian konsumen dapat diminimalisir. Kemudian sebagai pelaku usaha tentu harus paham betul akan bertanggung jawab terhadap konsumen, agar ketika terjadinya suatu permasalahan yang menimpa konsumen, pelaku usaha dapat dengan sigap memenuhi tanggung jawab yang dimilikinya. Baik, mungkin itu saja hasil dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Beriman, berimu, beramal. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma biqillahu mitalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.